Ini dia 3 market properti investasi. Yang episode sebelumnya, yang teman-teman belum lihat ya, silakan teman-teman subscribe dulu dan juga nyalakan lonceng untuk dapat notifikasi ya materi-materi kita sebelumnya. Nah, sebelumnya kita bahas ya, ada 2 properti ya, properti hunian sama properti investasi. Tidak semua properti itu bernilai investasi ya. Jadi memang kita harus bedakan nih kalau mau investasi properti, tahu nih bagaimana sih jenis-jenis produk ya yang memang bagus untuk investasi gitu. Nah, di hari ini kalau kita udah memilih nih kita mau investasi di properti ya misalnya. Nah, kita harus tahu juga 3 market besar di properti investasi. Nah, apa 3 market besar? Ada 3 market besar. Yang pertama adalah market ya dekat dengan pusat ya pendidikan. Ya, pendidikan. Misalnya kayak kampus biasanya ya yang perlu asrama atau perlu kos-kosan itu kan dekat dengan kampus. Nah, kampusnya juga kalau bisa yang memang setiap tahunnya itu banyak mahasiswa baru ya. Dan wisudanya bisa sampai 4 kali wisuda kalau bisa setahun. Itu biasanya bagus tuh untuk properti investasi. Nah, bagusnya apa kalau di market seperti ini? Kita bisa bikin kosan ya. Misalnya ketika saya ya membantu para klien saya untuk ya jualan di belakang IPB University Dramaga. Saya ada 3 brand kos yang kita garap pada waktu itu, bikin rukos, bikin kawasan kos-kosan ya. Nah, kita kenapa berani di situ? Karena itu university dengan 8.400 mahasiswa setiap tahunnya. Termasuk ketika saya ya bikin di Pakuan ya di dekat tol Kebun Raya Bogor. Nah, itu juga pasarnya gede karena ada 2 kampus. Satu kampus aja kayak Pakuan itu ada 11.000 mahasiswa aktif dan setiap tahunnya bertambah terus. Nah, itu menarik banget untuk kita bikin yang namanya kos-kosan ya. Bahkan di situ segitiga emas tuh ada juga yang ternyata pekerja. Nah, itu juga bagus tuh. Nah, itu market pendidikan. Nah, di pendidikan juga misalnya kayak di Jogja ya. Di Jogja saya pernah waktu itu bantuin Mas Hanafi Rais, anaknya Pak Amin Rais ya, untuk bikin pada waktu itu hunian fungsional. Yang mana fungsionalnya bisa untuk hunian Islami, tapi juga bisa untuk guest house, ya kan. Kenapa guest house menarik di Jogja? Karena di Jogja itu wisuda ya sampai 4 kali wisuda satu kampus, rata-rata kayak UGM, UII, UMY itu segitu. Dan di Jogja itu ada 114an kampus kalau nggak salah, lebih banyak banget. Jadi kampus di situ tuh kota pelajar iya, kota wisata iya ya. Yang mana ketika wisuda orang itu banyak memang perilaku konsumennya itu nggak cuma nyari hotel, udah biasa lah nyari hotel itu biasa, tapi memang mereka nyari rumah untuk keluarga besar. Nah, disinilah pentingnya kita paham marketnya ya, wilayahnya juga ya. Karena ngomongin properti kan lokasi dan konsep. Ya, jadi lokasi-lokasi itu penting, tapi konsep juga penting. Konsep yang pas dengan lokasi kita, makanya disebut namanya produk market fit atau produk investasi yang memang market fit. Itu tadi dekat dengan pusat pendidikan, ya. Atau kalau kita ya dekat dengan kantoran, ya, pusat kantor atau yang namanya pusat industri, ya itu bisa. Di situ bisa mainkan kontrakan, rukan, atau bisa mainkan ruko ya. Nah, investasi juga ada 2, ada yang modelnya memang investor agresif ya teman-teman. Ada yang memang moderat atau konservatif. Ya, konservatif. Kalau agresif itu misalnya ya, ini investor trading ya. Dia beli nih misalnya ruko di BSD di awal project lagi mau launching. Kemudian nanti 5 tahun lagi ya, ketika sudah bener-bener kawasannya berkembang, kawasannya jadi, nah itu kan misalnya ruko 1M itu bisa dinilai sampai 2 sampai 3M. Nah, dia dapat untung capital gain sekitar 1 sampai 2M ya. Itu baru dari capital gain-nya, tanah dan bangunannya. Ya, belum dari ketika ruko ini disewakan selama 5 tahun. Ya, disewakan ya. Nah, itu bisa ya jadi yang namanya yield. Nah, disinilah ya itu sebutannya namanya properti atau investor trading. Bisa juga beli di awal project, ada perumahan, beli ya nanti dijual lagi.
ya saat kawasannya udah jadi 10 tahun lagi. Nah, kalau investor murni biasanya memang rata-rata ROI-nya, return of investment-nya itu ya 5 sampai 10 tahun lah. Rata-rata kalau kos-kosan di 10 tahunan. Nah, itu teman-teman. Nah, itu beda-beda lagi ya, teman-teman ya jenisnya. Nah, berikutnya tadi sudah pusat pendidikan ada. Nah, investasi properti dekat kantor. Udah ya, tadi dekat kantor. Nah, yang berikutnya adalah dekat dengan tempat wisata. Ya. Nah, ini memang marketnya adalah market harian biasanya. Villa, hotel, ya, villatel, glamping, ya kan, kapling-kapling wisata, ya, tempat-tempat wisata itu juga bisa jadi ya properti investasi yang menarik. Bahkan sekarang sebenarnya wisata itu terbagi menjadi dua, ada yang staycation, ada yang vacation. Stay itu berarti ya stay, jadi bikin villa tapi di tengah kota. Nah, di Jogja tuh banyak tuh kayak gitu. Di Bogor juga lagi mulai tuh di daerah BNR kita ada project itu juga villa tapi di komplek perumahan besar ya kan, tapi tetap dapat view gunung, dapat view sawah, dapat suasananya yang memang suasana Bogor banget. Nah, itu tetap bisa didapatkan teman-teman. Jadi itu tadi ya sahabat semua, 3 market properti investasi. Kalau teman-teman mau investasi ya jangan lupa 3 market itu. Yang pertama adalah dekat dengan area pendidikan, ya, dekat dengan area kantor atau wisata. Atau kalau dekat dengan semuanya, itu disebutnya segitiga emas. Pusat pendidikan iya, pusat perbelanjaan iya, ya kan. Kayak proyek kita yang ada di Pakuan ya, Grand Pakuan. Nah, itu dekat banget dengan mall, ya. Mall utamanya Bogor gitu kan. Pusat wisata ya, staycationnya juga iya, Kebun Raya ya kan. Kemudian tol juga dekat ya kan, 5 menit. Kemudian pusat pendidikan, kampus ada 2 ya, Pakuan sama IPB Vokasi, itu ada 2 di situ dengan market yang besar. Kantoran juga banyak, rumah sakit, pusat pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, itu lokasi yang prime banget tuh. Jadi lokasi yang memang luar biasa untuk investasi ya. Sekali lagi sahabatku, jadi pastikan sebelum berinvestasi kita tahu dulu ya mau main di market apa ya dan produknya apa. Oke. Kalau itu kita kawinkan, nah itu bisa disebut namanya properti investasi yang market fit. Nah, yang mana itu bisa mendapatkan keuntungan kita dari 2, capital gain dan juga nilai sewanya. Thank you. Itu saja ya dari saya di episode 2 ini. Silahkan subscribe dan juga nyalakan lonceng. Jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain kalau ini bermanfaat. Thank you.